Terima kasih teman-teman dari media apa? Media Suara NTT. Terima kasih sudah bisa hadir hari ini. Tentu saya akan menceritakan kronologisnya sampai pada sidang kode etik hari ini. Kejadian itu bermula dari saya meneruskan opini yang ditulis oleh Pater Step Tupenwitin di grup Nagekeo Mandiri pada tanggal 20 Oktober malam. Nah, setelah malam itu kita berdiskusi karena grup Nagekeo Mandiri itu adalah grup untuk kita membahas atau mendiskusi soal situasi yang terjadi di Nagekeo. Nah, setelah itu saya meneruskan opini itu, dalam opini Pater Stef itu dia menulis tentang kinerja dari Polres Nagekeo. Dalam hal ini Pak Yuda Pranata sebagai mantan Kapolres Nagekeo dan sekarang Pak Sarforus Teguh sebagai Kabak Ops. Dan opini itu berkaitan dengan mafia di Waduk Lambo dan Kabak Ops itu terlibat sebagai mafia dalam opini itu. Nah, setelah itu admin menambahkan Pak Kabak Ops dan menyampaikan di dalam grup. Kita berdiskusi. Setelah diskusi itu kita selesai mungkin sekitar jam 2 pagi. Besoknya di tanggal 21 Oktober Pak Kabak Ops menelpon saya dan mengancam saya. Secara psikologis saya terganggu dengan beberapa bahasa. Yang pertama itu mengancam saya dengan menanyakan lokasi. Kau di mana sekarang? Saya akan cari kau. Terus yang berikut itu berkaitan dengan perkuliahan. Kalau kau ingin menyelesaikan perkuliahan, tidak usah ikut berkomentar. Nah, dia melarang saya. Secara undang-undang kan saya punya hak untuk berkomentar, menyampaikan pendapat. Tapi dia melarang saya. Terus yang berikut, dia mengancam saya akan kena undang-undang ITE. Dan dia akan melapor saya di Polres Nagekeo dan dia akan buat surat panggilan. Kalau seandainya saya tidak minta maaf terhadap masyarakat Nagekeo di dalam grup itu, dia akan buat surat panggilan untuk saya untuk menghadap di Polres Nagekeo. Nah, setelah proses itu tanggal 22 saya bersama Ketua Presidium PM KRI Cabang Kupang bersama teman-teman DPC kita langsung menghadap Propam Polda dan kita membuat laporan. Nah, dari proses laporan dari tanggal 22 dari tahap penyelidikan, naik penyidikan sampai pada hari ini kita melakukan sidang kode etik profesi Polri. Hari ini juga kita baru selesai tadi jam 11 lewat kita selesai sidang dan saya juga mau menyampaikan bahwa ada sebuah kepuasan tersendiri terhadap hasil sidang kode etik karena ya, untuk hasil putusan tadi yang pertama itu terduga pelanggar ini harus putusan yang pertama dia menyampaikan minta maaf terhadap institusi Polri. Terus yang berikut itu putusan yang kedua itu dia dimutasi bersifat demosi. Nah, ini adalah salah satu harapan kita soal penegakan hukum di NTT. Mungkin itu saja sepintas kronologis sampai pada hari ini. Jadi informasinya akan ada banding. Bagaimana merespon itu? Ya, betul. Setelah putusan tadi dari Ketua Komisi bersama anggota dan Wakil Ketua, dari terduga pelanggar, dia menyampaikan akan melakukan banding terhadap putusan itu. Dan saya secara pribadi, kita tidak pernah melawan hukum. Kita memberikan karena ini adalah ruang hukum, itu adalah haknya untuk melakukan banding. Tetapi di sini juga sebagai aktivis, saya juga mau menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kabak Ops ini sudah terbukti hari ini. Nah, kemudian kalau seandainya terduga pelanggar ini dia melakukan banding, ya bagi saya mungkin akan memperkeruh suasana dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian mungkin akan berkurang, gitu. Karena sudah jelas terbukti dia melakukan intimidasi dan pengancaman, tetapi ada upaya dari Kabak Ops sendiri untuk melakukan banding, dan bagi saya itu langkah yang bagi saya kurang tepat. Mungkin itu saja.
Baik, harapan saya untuk Polda Nusa Tenggara Timur, ini sebuah langkah yang tepat yang diambil oleh Polda Nusa Tenggara Timur untuk mendidik aparatur yang melakukan pelanggaran, dan juga kepada Polres Nagekeo bahwa ada langkah-langkah alternatif ketika kita menyelesaikan persoalan, tidak selamanya kita menggunakan cara-cara seperti itu. Nah, ini juga yang berikut untuk masyarakat Nagekeo, bahwa hari ini sudah terbukti bahwa putusan sudah jelas sidang kode etik hari ini. Harapan bagi masyarakat Nagekeo bahwa kita tidak perlu takut dengan segala macam bentuk ancaman atau intimidasi, dan kita tetap selalu hati-hati untuk berkomunikasi, melakukan tindakan, karena hari ini kita tidak bisa hindari bahwa ada beberapa undang-undang yang perlu kita taati. Mungkin itu saja. Sekian.